aslinya. Haji Ahmad Ismail. Beliau ini yang pemilik rumah ini dengan berbagai macam isinya ini kan. Jadi mungkin kalau kita manggilnya biasanya Kai gitu. Kai karena itu sebutan penghormatan lah buat yang dituakan gitu kan. Ini kebetulan rekan kerja kami di satu grup perusahaan gitu kan, banyak dibantu beliau. Masuk ada Pak Rahman itu di belakang juga banyak membantu kerjaan saya utamanya gitu kan, di infrasi gitu kan. Kayak mungkin bisa diceritakan kayak ini mulai ngumpulin sejak kapan sih kayak? 2001 kayaknya mulai. 2001 ngumpulin ya? Iya, mulai dikit. Soalnya pakai biaya sendiri, jadi pelan. Sampai sekarang. Ngumpulinnya getok tuh, artinya dari mulut ke mulut saya cari atau Enggak. berdasarkan informasi kayak datang gitu? Kadang ada orang mau jual saya beli, kadang bikin juga sama teman-teman gitu, jadi enggak mesti harus beli semua, ada yang bikin sendiri gitu. Iya. Terus kalau saya lagi jalan ada orang mengingatkan ini pusaka, udah saya beli kalau enggak. Tapi yang banyak datang sendiri memang, orang ngantarin. Artinya kayak membuka diri bahwa saya menerima gitu kan, kalau ada yang mau jual gitu. Ada juga dikasih aja karena mungkin nggak bisa pelihara atau bagaimana. Gitu. Ya banyak yang dikasih, hampir ratusan, termasuk itu yang Panglima Kris itu. Nah, beliau ngasih itu salah satunya orang dari Kris itu. Jadi ada yang memang dibuat sendiri, ada yang memang kayaknya nyari, ada yang datang sendiri gitu ya. Simpati kan, karena saya ingin mengumpulkan ini loh budaya orang Kalimantan Timur, ini loh budaya orang Dayak, nah ini loh budaya orang Banjar, ini loh budaya orang Kutai, Mandau ciri khasnya kan. Itu saya ingin melestarikan, jangan sampai budaya kita ini orang lain yang membudayakan. Contoh terbesar kita adalah seperti batik itu, yang membudayakan malah Malaysia kan, lucu. Kita yang punya budaya, orang yang menikmatinya kan, jangan sampai begitu maksud saya. Kalau dipikir-pikir apa sih saya untungnya, nggak ada. Tapi kalau bukan saya, siapa lagi yang mau begini? Ini namanya pengorbanan, tidak ada gaji, tidak ada apa, malah keluar modal sendiri. Betul, kan begitu, biaya sendiri. Kebetulan istri juga mendukung, teman-teman mendukung gitu. Nah, itu yang pentingnya, yang utama sekali saya ingin mengenalkan ini loh budaya orang Dayak, ini loh budaya orang Banjar, ini loh budaya orang Kutai, ciri khas mereka. Yang punya ciri khas Mandau ini kan cuma 3 suku itu aja, karena Banjar itu pun aslinya Dayak semua dulunya, sebelum ya Kutai, Banjar ya, itu yang punya Mandau. Kalau yang lain tuh enggak punya, kalau dia punya batik pinjam aja atau ikut-ikutan. Nah itu yang punya ciri khas itu cuma 3 suku itu. Kemudian kalau artinya ketika tadi ada yang datang sendiri untuk menyerahkan ke Kai, berarti ada keistimewaannya ya benda itu ya? Ada. Seperti itu diserahkan cuma-cuma itu. Yang apa tuh? Kris yang di atas itu. Ya, karena orangnya kayak apa. Oh gitu. Yang ini ya? Satu ini ya? Ya, termasuk ini satunya. Itu yang 13 Pak Rahman ya? Ada yang satu. Iya. Ya beliau ngitung kemarin ada lagi. Termasuk itu sama itu parangnya dari zaman penjajahan. Karena nanti mungkin kita lihat satu-satu lah yang istimewa. Itu kalau dari 2001 jumlahnya kayak sampai sekarang yang dikumpulkan ya kan, kumpulannya kayak ini nggak, ternyata bukan cuman senjata tajam ya, keseluruhan. Keseluruhan benda yang dikumpulkan yang unik-unik ini udah dihitung berapa ya? Kalau sama yang bukan benda tajamnya hampir 900-an. Cuma kalau benda tajamnya keseluruhan, mendok, pedang, tombak segala macam itu 800 lebih sudah. 800 lebih ya. Tapi yang belum selesai itu saya bikin hampir 27 ada lagi. Oh sekarang lagi berkarya untuk membuat baru gitu? Iya, membuat baru. Apa itu kayak yang dibikin? Mandau. Mandau semua? Iya. Saya kan yang saya utamakan Mandau. Ciri khas Kalimantan, ciri khas orang Dayak, biar ini loh, jangan sampai ketinggalan lah bahasa saya itu.
betul. Karena kalau bukan kita yang tua ini, mungkin yang muda-muda nggak terpikir dia, karena mungkin pikirannya selalu ke uang gitu. Kalau ini kan tidak ada bahasa uang. Nah, kalau ngumpulin kayak gini kayak ini dirawat nggak? Ada Dirawat. perawatan? Kadang merawatnya sampai 1 bulan lebih nggak cukup itu, pembersihannya ada waktunya dibersihkan. Kalau keris itu kayak di orang Jawa bilang dijamas. Iya, dijamas. Oh, Ya. di sini Seperti itu juga namanya sama. dijamas. Iya. Oh. Kadang kalau membersihkannya nggak cukup 1 bulan, karena banyak. Artinya ada hari-hari khusus atau Ada. bulan apa gitu? Kalau bahasa Jawanya Sabtu Suro. Sabtu Suro. Iya. Oh, khusus Sabtu Iya. Suro. Iya. Kalau bahasa Kalimantannya ada? Kalimantannya apa itu barang namanya? Sabtu Suro. Sama Bukan. aja Pak. Sama Suro aja ya. Jawa, ya. Sama aja. Oh, artinya Pak, memang di hari Sabtu di Iya. penanggalannya Suro ya. Iya, Penanggalan lebih Suro bagus. Sabtu ya. Ibarat hadam apa itu dia merapat kalau kita bersihkan. Itu aja. Berarti kalau Sabtu Suro itu kalau nggak salah per 3 bulan, Iya. betul ya? Per 3 Iya, bulan per sekali bulan. dibersihkan ya. Makanya sampai tidak selesai yang Sabtu Suro kan yang tokoh-tokohnya aja ibaratnya itu suhu-suhunya dulu dibersihkan, yang lain ikut aja. Berarti kumpul lah ya di sini, artinya ada keramaian lagi ketika tanggal-tanggal segitu ya. Nah. Terus kalau ada pameran kadang saya ikut, itu pun kadang saya tidak punya biaya, jadi saya minta tolong sama Henmao yang memfasilitasi semua seperti Expo kemarin, Henmao semua itu. Oh, berarti Saya sampai artinya juara ada- 1 itu. Ada sponsor, ada Iya, kepedulian iya, pihak-pihak iya, tertentu pihak ya tertentu, untuk iya. ikut apa namanya Memperkenalkan ya. Iya, budaya kita ini. Salah satunya perusahaan Henmao, tersebut. iya, salah satunya Oke. untuk saat ini. Ini kayak dari bulan segini nih kayak mungkin banyak juga yang tertarik ya. Dan beberapa pasti menanyakan, Iya. ada nggak yang dijual? Artinya dia ingin memiliki nih, tertarik gitu. Mungkin Harus gimana kali kayak gitu? dari gimana ya, kalau hati saya lagi senang sebenarnya bukan masalah uang, tapi kan kadang saya kasihan, nah mereka dari jauh gini kepengen mungkin aksesoris atau apa, kadang saya berikan juga, tapi saya kasih nilai harga tinggi karena saya kan nggak mau menjual sebenarnya. Betul, Iya, Oh, bukan jadi masalah kalau ada yang ingin beli ya siap-siap harga tinggi lah iya gitu ya. siap harga tinggi. Tapi kalau kayak udah Iya. ambil aja Iya. gitu, asal kuat. Bukan masalah harga sebenarnya. Kadang ada orang nanya ini kemarin, ada yang ini udah kecil. Berapa pemain? Saya bilang 3 juta. Sebenarnya saya nggak mau jual, tapi kan karena menghargai orang menanya. Udah kalau memang dia ngambil berarti memang jodohnya mau ikut ke sana, itu aja saya. Bukan karena uang sebenarnya. Saya bukan mau, malah saya mencari bukan untuk menjual. Betul. Karena Tapi pengen memiliki sendiri ya. tapi karena menghargai tamu dari jauh kadang apa udah. Pernah saya orang maksa betul mau mendau. Saya bilang ini sebenarnya saya nggak mau jual, tapi kalau mau udah 8 juta enggak apa-apa. Akhirnya dibayar betulan. Akhirnya saya bikinkan parang gitu. Sebenarnya saya enggak masalah itu. Seperti ini 30 juta kemarin ditawar, enggak saya jual. Orang yang nawar belum, saya yang naruhkan harga itu yang nomor 3. Baru datang langsung gini segini Iya, gitu. waktu 1000 mendau itu ditawarnya. Ah. Mungkin pengusaha itu yang waktu itu. Iya. Oh, jadi kemarin festival Seribu Mando nih Iya. ada berapa yang dibawa dari sini? Ada 15 saja waktu itu yang besar-besar. Karena bawa semua enggak cukup. Tempatnya yang enggak cukup. Standnya. Iya, standnya. Sama waktu Expo cuma ada 40 aja saya bawa. Yang lainnya enggak cukup. Tapi alhamdulillah juara 1 kita. Nah, Itu yang Seribu Mando itu di Samarinda atau yang di yang Tenggarong Samarinda Pak. yang Samarinda ya. Ini. Tuh. Kalian Tenggarong festivalnya apa ya? Tenggarong Expo. Pas Erau. Erau. Internasional Iya, kemarin. iya. Ya, Erau yang itu tahun ya. ini tadi. Oke. Terus dari semua yang sudah terkumpul ini kayak apa sih harapannya selain hanya memperkenalkan gitu kan? Kalau memperkenalkan, oke lah, memang itu idealisme ya. Ke depan, Kedepannya saya ingin bikin museum agar di Kalimantan ini khusus ada museum mendau parang, kan belum ada di Kalimantan ini. Yang ada cuma museum kerajaan. Kalau ini khusus saya ingin memperkenalkan ini loh Nusantara. Artinya bukan Kalimantan Timur aja tapi Nusantara. Dari Mendau sampai Celut segala macam, tombak parang dari kerajaan mana-mana. Saya kan dari Bandung, pokoknya
seluruh lah. Mau saya dari Indonesia nih, Sabang sampai Merauke ada semua itu buat saya. Makanya saya pesan dari Bali, terus teman saya ada seperti Pak Neko dari apa itu, Flores, dari mana-mana, dari timur-timur, termasuk panah ini kan dari Flores nih, saya. Yang hijau ini ya. Iya. Jadi bukan dari mana-mana lah. Saya ingin, nah kalau ini tombak badak dari Sumatera ini. Tombak Nah, badak. yang besar itu. Oh iya, Iya. yang warna merah kan Yang merah itu. Yang merah ya? Gitu. Dari Sumatera itu. Jadi asal usulnya nggak cuma Iya, dari Kalimantan aja. Karena makanya itulah saya mau bikin museum itu. Perpaduan ini loh, bersuku-sukunya orang Indonesia yang saya mau. Jangan ini saya orang Dayak, ini saya orang Banjar, ini saya orang Kutai, ini saya orang Bugis. Jangan, saya tidak mau begitu. Saya ingin ini loh orang Indonesia. Siapapun boleh berkumpul di sini, boleh lihat mau suku apa aja, mau agama apa aja, saya tidak peduli. Yang penting bagus itu saya tidak peduli dia mau agama apa, intinya mereka bagus. Saya ingin mempersatukan ini loh Indonesia. mantap. Ya, jangan budaya itu mentang kita punya budaya ini, oh ini budaya ini yang hebat, enggak, semua bagus. Budaya Indonesia itu diakui orang. Cuma yang menyatukannya aja yang nggak ada kayaknya, belum ada terpikir. Artinya belum. Ya mungkin dari idealisme yang dibangun tadi itu tujuannya ke depan mungkin globalnya ya bahwa ini selain Kalimantan juga ada Indonesia. Ya, ada Indonesia Ada gitu. suku ini, Ada suku ini, senjatanya senjata ini, ini. gitu Makanya kan. semua ada di sini. Dari keris Jawa dari mana-mana ada. Dari Majapahit ada, kebetulan itu peninggalan asli itu. Namanya Ilet Patung. Mungkin umurnya itu ribuan tahun. Iya. Ilet Patung namanya kalau orang nyebut. Oh, Dulunya segini sampai kecil-kecil sampai segini. Dulunya sejenis keris ini. Nah ini sepasang nih. Ini asli bukan buatan orang dari sini nih. ya, Ini, sini kayak ah, ya. Nah, kita tunjukin salah satu tapi nggak banyak-banyak Iya. karena ini kita perkenalan aja dulu. Mungkin nanti kita akan bahas Ini bukan dari sini tapi dari Majapahit datangnya. Karena dari seberang berarti kayaknya. iya, Dari Jawa ya. iya, Jawa. Ini dulu panjang nih, bukan begini aja. Segini karena dimakan usia. Ya, Jadi besinya lama-lama ya, apa ya? menipis. Kalau dulu sejenis keris ini ya pusaka. Kayak kalau dari kayak sendiri bisa nggak sih melihat bahwa yang benda ini ada kodamnya, yang Bisa. ini hanya buatan Alhamdulillah biasa? ada belajar sedikit. Oh Nah, iya, iya. Makanya anak-anak keluarga saya nggak pernah ada masalah. Waktu ini pernah saya jual nih Pak, karena ada punya uang, waktu itu saya jual 1,5 juta ini. Wah, Nah, termasuk itu dua sama. Itu Pak Denny yang ambil. Ini Pak Rahman itu pengoleksi besi tua loh Pak. Pak Ya, Pak iya. Rahman tadi? Punya beliau lebih 100, cuma khusus besi tua aja. Begitu saya serahkan ini, saya jual sama beliau waktu itu 1,5 juta karena nggak punya uang, saya jual 1,6. Begitu 3 bulan mereka kembalikan dua-duanya. Pak Denny, boleh tanya Pak Denny itu, iya. Pak DM kita di SM kan, Ya. dikembalikan semua. Katanya di kamar orang ngoceh-ngoceh karena mereka ingin kembali ke sini. Pak Rahman selalu didatangi ular besar Pak. Setiap buka pintu kamar, ular besar timbul. Nah, itu akhirnya dikembalikan. Jadi lagi. kemarin saya udah pegang ini, Iya. saya udah kemarin lihat ke sini Iya. dan pegang ini. Memang kalau Iya, ngelihat dari totemnya. ini apa namanya gagangnya ini Iya. bentuknya nggak biasa ya kayaknya. Iya, biasa. Ini dari Jawa Pak. Ini dari Jawa ya. Iya, dari mana? Ini Ini kalau- dikasih murni Pak. Kebetulan orangnya ringan hati dikasih. Sama itu Ini naga. pasangannya, ini. ya. Ini namanya kalau nggak salah dapurnya ya. Iya. Dapurnya ini naga. Iya. Jadi saya tuh bukan harus benda tajam aja, yang tumpul apa. Karena saya seni, bukan kalau cari yang tajam itu namanya mau kelahi. Kita ini seni, jadi ndak pilih mau tajam, Nah, ndak. jadi kalau nyebut Kai Mail ini sebenarnya Kai ini Iya. seniman atau kolektor ya? Saya seniman. Seniman ya? Iya. Kalau kolektor kan saya pengumpul. Ini saya seniman, artinya ingin membudayakan. Kalau kolektor bukan ingin budayakan, tapi ingin suatu kebanggaan. Ini loh saya. Jadi Saya bisa artinya saya beli ini. lebih ke senimannya Iya, ya. lebih ke Walaupun kita senimannya. mengumpulkan, Iya. tapi lebih ke seniman. Lebih ke seniman.
Oke, Ya, mungkin makanya harapan saya itu kalau ada yang bisa bantu, saya ingin sekali bikin museum itu aja. Mau oke, kita publikasikan nih ya, kita mau publikasikan. pemerintah, mau perusahaan, kalau mau bantu saya senang sekali. Harapan saya kan begitu museum ada di sini, masyarakat di sini punya lapangan kerja. Hampir 100 orang punya lapangan kerja. Kenapa? Soalnya kalau kita buka. Saya suruh bikin warung sepanjang jalan menuju museum. Nah, pasar seni jadinya. Akhirnya kan mereka punya lapangan kerja. Itu harapan saya, bukan kepentingan saya sendiri. Saya untuk apa sih? Nggak ada punya kepentingan saya. Mungkin satu lagi, sebelum kita tutup, Ya. ada nggak kai produksi khusus souvenir nih? Kalau ini kan tadi benda. Saya sebenarnya punya teman-teman banyak, atau mau pesan mendau, apa ukiran, mau ukiran kayak apa aja ngomong sama saya. Tapi kan saya belum pernah mempromosikan karena saya terlalu sibuk kerja mungkin Pak. Nah, saya siap. Nanti model tinggal bawa contohnya mau bagaimana, mendaunya mau bagaimana, udah saya buatkan. Atau seperti ini kan, ini kalau mau lihat lebih dekat gaya-gaya ukirannya, mau seperti ini, nah atau ini, kan ini. Jadi tinggal saya pesan ukirannya kayak apa nanti. Kebetulan saya banyak punya teman-teman yang satu ukuran kerja sama lah. Jadi, nah ini ukirannya kayak tinggal bawa contoh aja, mau ukir Dayak apa aja bisa, yang penting contohnya. Siap aja kalau memang ada pesan, karena saya ingin memajukan teman-teman biar mereka tukang buang besi itu punya penghasilan yang bagus gitu. Makanya harapan saya itu, kalau saya bikin museum bukan kepentingan saya sendiri, tapi ingin membudayakan masyarakat. Paling tidak 100 orang saya menghitungkan yang bisa mempunyai lapangan kerja. Karena punya warung seni tadi, punya pasar seni siap. Termasuk rekan-rekan yang Rekan-rekan, tadi ya itu. seniman yang bikin. Harapan saya mudah ada uluran tangan dari pemerintah atau dari pengusaha, siapapun yang ingin memajukan negara kita ini, jangan sampai ada kemiskinan lah, harapan saya. Amin. Itu aja, nggak ada lebih. Oke, itu tadi perkenalan kita dengan Bapak Ahmad Ismail, Haji Ahmad Ismail, atau kita juga sering sebut panggil namanya Kai Ismail gitu. Ya Mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin ada beberapa Kai, untuk kita coba mengulas beberapa benda-benda mungkin pusaka di sini ya. Nah, satu lagi saya tambahkan, kemarin saya ada dapat dana dari Henmau 23 juta kalau tidak salah. Nah itu semua saya bikinkan mandau. Ini salah satunya yang belum selesai itu 27 lagi. Jadi semuanya dananya saya bikinkan ke sana. Betul saya dapat sumbangan kemarin dari Pak Muslim. Nah, salah satunya juga saya mumpung dibeginikan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin orang bertanya-tanya, Mail ini orang apa sih? Tadi belum dibahas. Orang apa sih Mail ini? Dayak kah, Kutai kah apa? Saya aslinya orang Bukit. Kalau di Banjarmasin itu saya orang Kalsel. Orang tidak ada namanya Dayak. Kalau di Banjarmasin itu Dayak cuma 2 aja kampung yang ada, Losado sama Ajung. Itu pun termasuk kampung saya. Saya orang Bukit, Pintap. Jadi jauh di pegunungan. Di sana namanya Bukit. Kalau di sini orang bilang Dayak. Kalau di sana orang Bukit. Nah, saya orang Bukit. Tapi dari kecil saya umur 10 tahun sudah merantau ke Kalimantan Timur, di bawah orang tua. Jadi saya tidak mempelajari lagi bahasa suku saya sendiri, hampir saya tidak tahu, cuma mengerti. Nah, itu karena di sini kan identik orang bahasa Banjar, rata-rata bahasa Banjar kalau di Samarinda ini. Nah, mungkin orang bertanya-tanya, orang apa sih Mail ini? Banyak itu bertanya-tanya. Nah, asal mau tahu aja, orang Banjarmasin itu tidak ada campuran, aslinya Dayak. Karena ada perang waktu itu, kerajaan waktu pangeran ini Samudra itu, ya karena beliau kalah, dibantulah oleh Demak, terjadilah peperangan. Nah waktu itu beliau berjanji kalau menang masuk Islam, merebut Tuhan itu kan, karena menang. Nah separuh ada patih beliau itu tidak mau masuk Islam, larilah ke itu kampung kami itu. Nah ada perjanjian mereka saling tidak mengganggu. Jadi kalau memang cerita Dayak, kalau orang Banjar itu murni Dayak sebenarnya, tidak ada campur-campurannya. Cuma karena itu tadi ada pembagian waktu zaman Demak masuk ya. Nah, akhirnya
namanya adalah pepecahan itu. Jadi kami yang ke dalam namanya orang bukit. Tapi ada juga separuh bernama, kalau di Loksado kandangan itu namanya Dayak juga masih itu, termasuk Ajung ada Dayak tersebut gitu. Jadi ini aslinya dari daerah Kalsel, Kalimantan Selatan ya. Orang bukit. Orang bukit ini daerah Banjar ya. Iya. Ya. Pedala Gunung Meratus itu di atas Gunung kami Meratus. daerah situ. Ya termasuk Gunung Meratus kami itu. Jadi rumah kami itu dari gunung ini ke gunung sana, makanya diberi nama orang bukit. Oke, ceritanya menarik. Nanti kita lanjutkan untuk sementara ini dulu. Makasih Kai untuk perkenalannya. Nanti kita bahas yang lain. Oke, terima kasih.